Bayangkan, di tengah kesunyian malam, ketika dunia fisik telah kita tinggalkan, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun selalu mengintai dari balik kelopak mata yang terpejam. Cahaya, cahaya yang bukan berasal dari lampu, bukan dari bulan, bukan pula dari dunia yang kita kenal. Ia muncul dalam mimpi, kadang sebagai kilatan, kadang sebagai sosok bersinar, kadang hanya sebagai rasa hangat yang seolah membisiki sesuatu yang kita lupa saat terbangun. Tapi, apa sebenarnya cahaya itu? Mengapa ia muncul hanya ketika kita berada di antara sadar dan tidak sadar? Dan yang lebih penting, mengapa cahaya dalam mimpi sering membawa pesan yang terasa lebih nyata dibandingkan kenyataan itu sendiri? Dalam tradisi kuno, dari manuskrip misterius Persia, catatan para sufi terdahulu, hingga tafsir para bijak Nusantara, disebutkan bahwa mimpi adalah tirai tipis yang memisahkan dunia zahir dan batin. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa cahaya di dalam mimpi bukan sekadar simbol, melainkan jejak. Jejak dari sesuatu yang lebih besar, lebih purba, dan lebih dekat dengan jati diri manusia daripada yang pernah kita bayangkan. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak tersebut. Kita akan membuka lembaran lamaran yang jarang dibahas, bahwa cahaya dalam mimpi bukan sekadar fenomena psikologi, bukan pula sekadar gambaran imajinasi. Ia adalah bahasa. Bahasa yang digunakan alam ruh untuk berbicara pada kita melalui simbol-simbol yang halus, penuh rahasia, dan seringkali hanya dapat dipahami oleh jiwa yang siap mendengarkan. Kita akan menggali bagaimana peradaban kuno memahami cahaya sebagai pintu menuju pengetahuan tersembunyi. Kita akan melihat bagaimana para pencari kebenaran, para sufi, para filsuf, hingga para penjelajah batin memanfaatkan cahaya ini untuk memahami diri dan Tuhannya tanpa harus terikat pada ritus atau dogma tertentu. Dan di akhir perjalanan, kamu akan mulai menyadari satu hal penting, bahwa mungkin selama ini cahaya dalam mimpimu bukan datang untuk menghias tidurmu, melainkan untuk membangunkanmu dari tidur yang lebih besar. Sejak manusia pertama kali menatap langit malam dan bertanya dari mana mimpi berasal, cahaya selalu menjadi simbol yang menuntun mereka. Di setiap peradaban besar yang pernah berdiri, Mesir, Babilonia, Yunani, Persia, hingga Nusantara, cahaya dalam mimpi selalu dianggap bukan sekadar fenomena batin, tetapi sebuah pesan yang datang dari alam yang lebih halus. Dalam naskah-naskah Mesir kuno yang ditemukan di Thebes, terdapat catatan tentang para interpreter of light, penafsir cahaya, yang dipercaya mampu membaca makna kilatan cahaya dalam mimpi para penguasa. Cahaya itu digambarkan bukan sebagai sinar biasa, tetapi sebagai jejak keberadaan, sesuatu yang turun dari dimensi ilahi untuk memberi peringatan atau petunjuk. Meski bahasa mereka simbolik, satu hal selalu diulang. Di balik cahaya ada kebenaran yang tidak boleh diabaikan. Peradaban Persia kuno, khususnya dalam teks-teks Zoroastrian awal, menggambarkan cahaya dalam mimpi sebagai percikan kesadaran asli, sebuah ingatan primordial yang terbawa dari alam sebelum manusia dilahirkan. Sementara itu, para filsuf Yunani seperti Plotinus menyebut mimpi bercahaya sebagai titik temu antara jiwa manusia dan cahaya intelektual. Meskipun istilah mereka berbedaan, intinya tetap sama. Cahaya bukan simbol. Cahaya adalah penyingkap. Namun yang paling menarik justru datang dari tradisi spiritual timur, terutama dari para sufi. Dalam banyak catatan kuno, mereka menggambarkan cahaya dalam mimpi sebagai nur batin, yaitu cahaya halus yang tidak dapat ditangkap oleh mata fisik, namun dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Mereka tidak mengajak manusia mengikuti agama tertentu, tetapi menekankan bahwa cahaya
adalah petunjuk yang selalu kembali pada Sang Pencipta, tanpa harus memaksa manusia pada label tertentu. Cahaya dianggap sebagai bentuk komunikasi, sebuah undangan untuk memahami makna diri yang lebih dalam. Di Nusantara sendiri, catatan-catatan Jawa kuno dan hikayat Melayu menyebut cahaya mimpi sebagai sinar tapak asal. Sebuah cahaya yang menunjukkan garis hidup seseorang, sering digambarkan muncul saat orang berada pada titik perubahan besar dalam hidupnya. Para leluhur percaya bahwa cahaya tersebut bukan sekadar pertanda, melainkan ingatan tentang jati diri yang pernah hilang. Namun, seiring berjalannya waktu, makna cahaya dalam mimpi mulai berubah. Dalam era modern yang mengagungkan logika, cahaya dianggap hanya sebagai fenomena neurologis, produk dari otak yang kelelahan. Penjelasan ini tidak salah, tetapi tidak lengkap. Sebab para ilmuwan sendiri tak mampu menjelaskan mengapa cahaya dalam mimpi sering membawa rasa damai, ketakutan, atau kejelasan yang tak bisa dijelaskan oleh sains semata. Mengapa pengetahuan tentang cahaya ini seolah menghilang? Beberapa ahli spiritual berpendapat bahwa semakin manusia terikat pada dunia fisik, semakin redup cahaya yang muncul dalam mimpi. Bukan karena cahaya itu lenyap, tetapi karena manusia tidak lagi mengenal bahasa halus yang digunakannya. Kita telah melupakan bahwa mimpi bukan sekadar cerita malam, ia adalah cermin jiwa. Dan cahaya adalah bahasa pertama yang digunakan jiwa untuk mengingatkan kita akan sesuatu yang lebih tinggi, lebih tua, dan lebih murni dari kehidupan sehari-hari. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka makna dari cahaya itu. Apa sebenarnya yang ia coba sampaikan? Mengapa ia muncul pada waktu-waktu tertentu? Dan yang paling penting, mengapa kita sering terbangun dengan perasaan seolah ada sesuatu yang belum selesai? Jika kamu siap menyelam lebih dalam, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Cahaya dalam mimpi bukanlah sekadar visual. Ia adalah fenomena batin, sebuah bentuk komunikasi yang bekerja tanpa kata, tanpa suara, tanpa bentuk fisik. Banyak orang meremehkannya karena mereka menganggap mimpi hanya kumpulan fragmen pikiran acak. Namun, jika kita melihat lebih dalam, cahaya adalah elemen yang paling konsisten, paling misterius, dan paling sulit dijelaskan dalam ranah mimpi. Untuk memahami cahaya ini, kita harus memulai dari satu prinsip sederhana. Mimpi adalah ruang antara dunia sadar dan dunia batin. Ia bukan dunia yang sepenuhnya nyata, tapi juga bukan ilusi. Di sanalah cahaya muncul sebagai penunjuk arah. Bayangkan kamu berjalan dalam sebuah gua yang gelap total. Kamu tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, hanya meraba-raba. Lalu tiba-tiba, di ujung kegelapan, muncul seberkas cahaya kecil. Cahaya itu belum tentu besar, belum tentu jelas, tapi cukup untuk memandumu. Itulah fungsi cahaya dalam mimpi, memberi arah, bukan memberi jawaban instan. Cahaya dalam mimpi biasanya muncul dalam 3 bentuk utama. 1. Cahaya sebagai pertanda. Cahaya yang muncul tiba-tiba, tanpa bentuk jelas, seringkali menandakan sebuah perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Bukan perubahan yang sekadar materi, tetapi perubahan kesadaran, pergeseran pola pikir, kebangkitan batin, atau peralihan dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya. Peradaban kuno percaya bahwa cahaya seperti ini muncul ketika jiwa seseorang dipanggil untuk melihat sesuatu yang biasanya tertutup oleh rutinitas dan kesibukan dunia. Cahaya tersebut ibarat ketukan halus yang memanggil manusia untuk memperhatikan apa yang selama ini diabaikan. 2. Cahaya sebagai pengingat. Ada juga cahaya yang muncul dalam bentuk lebih lembut, seperti kilau hangat, lembut, hampir seperti kedamaian yang bisa disentuh. Cahaya ini sering muncul pada mereka yang sedang mempertanyakan arah hidupnya, atau mereka yang sedang merasa kosong, namun tidak tahu apa yang hilang.
Sumber-sumber kuno menyebut cahaya jenis ini sebagai kilauan memori ruhani. Ia bukan tentang masa depan, melainkan tentang siapa kita sebenarnya. Cahaya ini mengingatkan manusia bahwa kedalaman jiwanya lebih luas daripada dunia yang ia lihat setiap hari. 3. Cahaya sebagai penyingkap. Jenis cahaya ini yang paling jarang muncul, tetapi paling kuat. Cahaya yang membentuk sosok, simbol, pintu, atau bahkan lanskap tertentu dalam mimpi. Ia bukan sekadar kilatan, tetapi seperti dunia kecil yang hidup dalam dirinya sendiri. Cahaya ini sering muncul ketika manusia berada pada ambang pemahaman besar, entah dalam spiritualitas, keputusan hidup, atau pencarian makna yang mendalam. Bagi para bijak kuno, cahaya seperti ini dianggap sebagai penyingkap, pembuka tirai, sehingga seseorang dapat melihat sesuatu yang lebih tinggi dari persepsi biasa. Dalam cerita-cerita para sufi, cahaya tipe ini digambarkan muncul ketika hati seseorang telah siap menerima hikmah. Namun, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Cahaya dalam mimpi tidak selalu memberi jawaban langsung. Ia tidak turun untuk memberikan kalimat, tidak menyodorkan solusi, tidak memaksa manusia percaya pada apapun. Cahaya hanya menunjukkan arah, sementara manusia tetap harus berjalan sendiri. Inilah mengapa banyak tafsir kuno meyakini bahwa cahaya adalah bentuk komunikasi paling halus, karena ia tidak memaksa, hanya membimbing. Mengapa cahaya muncul di waktu-waktu tertentu? Jika diperhatikan, cahaya dalam mimpi tidak muncul setiap malam. Ia muncul ketika batin seseorang berada dalam kondisi tertentu. Saat seseorang berada dalam pencarian makna, saat seseorang merasa terjebak, bingung, atau kehilangan arah, saat seseorang mendekati titik perubahan, atau ketika hatinya sedang jernih, meski hanya sesaat. Beberapa teks kuno menyebut kondisi ini sebagai ruang bening, sebuah celah kecil di mana jiwa dapat menerima pesan yang tidak dapat ditangkap oleh pikiran yang penuh keributan. Dan ada satu misteri lain yang jarang dibahas. Kadang cahaya muncul tidak untuk menjawab pertanyaan kita, tetapi untuk menyiapkan kita pada pertanyaan yang lebih besar. Cahaya datang bukan untuk menyelesaikan perjalanan, tetapi untuk menandai bahwa perjalanan baru saja dimulai. Di bagian berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam. Apa sebenarnya bahasa cahaya itu? Mengapa sebagian orang melihatnya sebagai sosok, sebagian sebagai kilatan, dan sebagian sebagai dunia lain? Dan apakah cahaya itu datang dari dalam diri, atau dari tempat yang jauh lebih tinggi? Cahaya dalam mimpi bukan hanya muncul, ia berbicara. Namun bahasanya bukan bahasa manusia. Ia tidak memakai huruf, suara, atau logika linear. Cahaya berbicara dengan cara yang jauh lebih tua daripada semua bahasa di bumi. Bahasa yang dipahami jiwa sebelum ia mengenal dunia. Untuk memahami bahasa cahaya, kita perlu memahami satu prinsip esoterik kuno. Segala sesuatu yang nyata di dunia fisik memiliki bayangan halus di dunia batin. Ketika kita tidur, bayangan halus inilah yang kita lihat sebagai simbol, bentuk, atau cahaya. Karena itu, cahaya dalam mimpi tidak pernah muncul secara acak. Ia muncul sebagai pantulan dari sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri manusia. Bahasa cahaya, simbol yang menyampaikan tanpa kata cahaya, dapat mengambil banyak bentuk, dan setiap bentuk memiliki makna yang berbeda. Berikut beberapa bentuk yang paling sering dicatat dalam tradisi kuno. 1. Cahaya berdenyut. Cahaya yang bergetar, seperti jantung yang berdetak pelan, sering digambarkan sebagai simbol dari kebenaran yang ingin muncul. Dalam filsafat Persia kuno, cahaya berdenyut disebut sebagai Nur al-Latif, cahaya halus yang menandakan bahwa seseorang sedang berada di pintu wawasan baru, walau ia sendiri belum menyadarinya. Para bijak mengatakan, jika cahaya berdenyut muncul, itu berarti hatimu hendak berbicara. Namun kebanyakan orang bangun sebelum sempat mendengarnya. 2. Cahaya membentuk sosok.
Kadang cahaya tidak lagi abstrak. Ia membentuk figur, manusia, binatang, atau bahkan makhluk tak dikenal. Penting dipahami, sosok ini bukan entitas luar yang datang ke dalam mimpi. Ia adalah manifestasi dari lapisan jiwa tertentu. Dalam tradisi Sufi, sosok bercahaya disebut syuhud al-nur, yaitu penampakan cahaya yang mengambil bentuk sesuai kebutuhan si pemimpi. Ia dapat menjadi guru, peringatan, atau cermin dari diri sendiri. Yang menentukan adalah getaran emosional setelah kamu melihatnya. Bila memberi ketenangan, ia adalah petunjuk. Bila membuatmu takut, ia adalah bayangan dari sesuatu yang perlu kamu hadapi. Bila membuatmu bingung, itu berarti pesannya belum waktunya dipahami. 3. Cahaya yang membuka pintu atau ruang. Fenomena ini jarang, tetapi paling misterius. Cahaya muncul seperti membuka tirai, memperlihatkan tempat asing, padang luas, ruang putih, ruangan lama, atau lanskap tak dikenal. Catatan kuno menyebutnya pintu batin. Sebuah ruang transisi di mana jiwa diperlihatkan sesuatu tentang masa depan, masa lalu, atau jati dirinya. Namun tidak semua orang dapat memasuki ruang tersebut. Terkadang cahaya hanya memperlihatkannya dari kejauhan, seolah berkata, "Lihatlah, tapi jangan masuk dulu." Mengapa cahaya memilih bentuk-bentuk ini? Karena cahaya bekerja mengikuti kesiapan batin. Ia tidak memaksakan diri. Ia tidak memaksa seseorang menerima sesuatu yang belum mampu ia pahami. Cahaya hanya menampakkan apa yang dapat diserap oleh hati manusia. Itulah sebabnya, ada orang yang melihat cahaya sebagai simbol, ada yang melihatnya sebagai sosok, ada yang melihatnya sebagai dunia lain. Ada pula yang tidak melihat cahaya sama sekali. Cahaya tidak bergantung pada kepercayaan seseorang, tetapi pada kejernihan batinnya. Mitos dan kesalahpahaman tentang cahaya dalam mimpi. Banyak orang salah paham tentang cahaya mimpi karena beberapa alasan. Mitos 1. Cahaya selalu berarti hal baik. Tidak selalu. Cahaya dapat menjadi peringatan, terutama ketika muncul bersama rasa berat atau gelisah. Cahaya bukan sekadar pemanis mimpi. Ia adalah pesan, dan pesan tidak selalu nyaman. Mitos 2. Cahaya adalah tanda supranatural mutlak. Tidak sepenuhnya demikian. Cahaya adalah bahasa batin yang mungkin terhubung pada yang ilahi, tetapi tidak otomatis berarti kejadian luar biasa. Cahaya datang untuk mengingatkan, bukan menakut-nakuti. Mitos 3. Cahaya harus ditafsirkan secara harfiah. Kesalahan terbesar manusia adalah mencoba memahami cahaya dengan logika murni. Cahaya tidak berbicara dengan logika, ia berbicara dengan makna. Fakta yang jarang diungkapkan. Ada fakta menarik yang banyak ditemukan dalam manuskrip kuno. Seseorang hanya dapat melihat cahaya dalam mimpi ketika ia berada di frekuensi batin tertentu. Bukan frekuensi mistik, bukan frekuensi ritual, bukan pula karena amalan khusus. Frekuensi ini adalah keadaan hati. Ketika seseorang jujur pada dirinya sendiri, ketika seseorang sedang mencari jawaban, ketika seseorang melepaskan ego, ketika seseorang sedang dalam keadaan rapuh atau sangat terbuka. Pada kondisi seperti ini, cahaya dapat tembus masuk karena tidak ada yang menghalangi. Dan inilah paradoks terbesar. Cahaya paling mudah muncul ketika seseorang sedang tidak merasa kuat, justru ketika ia sedang lemah. Karena pada saat itulah tirai ego tersibak dan cahaya batin menemukan celahnya. Pada akhirnya, perjalanan kita menyingkap kebenaran tersembunyi tentang cahaya di balik mimpi. Bukanlah tentang mencari jawaban mutlak, melainkan tentang memahami bahwa cahaya memiliki bahasa, tujuan, dan kehadirannya sendiri. Dari catatan peradaban kuno, filsafat sufi, hingga pengalaman batin manusia modern, satu hal tetap konsisten. Cahaya adalah penanda bahwa jiwa kita sedang berbicara. Selama ini mungkin kita mengira mimpi hanyalah permainan pikiran, tempat acak bagi memori bercampur. Namun kini kita tahu, ketika cahaya muncul di dalamnya, itu adalah sebuah undangan.
undangan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, untuk menengok ke dalam, untuk mendengarkan sesuatu yang telah lama diam menunggu. Cahaya tidak pernah memaksa. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti, tidak pula untuk memerintahkan. Ia hadir sebagai bisikan lembut, sebuah petunjuk yang halus namun penuh kekuatan. Dan seperti para bijak dahulu percaya, cahaya yang muncul dalam mimpi bukanlah bukti supranatural yang harus dielu-elukan, tetapi pengingat bahwa manusia selalu memiliki hubungan dengan sesuatu yang lebih luas dari dunia fisik. Kini kamu telah mempelajari bentuk-bentuk cahaya, bahasa tersembunyinya, mitos-mitos yang melingkupinya, hingga cara praktis untuk memahami dan menerapkannya. Tapi ingatlah satu hal penting, cahaya tidak akan memberi makna jika manusia tidak memilih untuk memperhatikannya. Karena itu, biarkan perjalanan ini menjadi awal, bukan akhir. Perhatikan mimpimu, dengarkan rasanya, catat pesannya, buka ruang dalam hatimu. Sebab setiap cahaya, kecil atau besar, selalu membawa sesuatu. Entah itu pengingat, penanda perubahan, atau sekadar sentuhan lembut dari dunia batin yang selama ini kita abaikan. Dan sebelum video ini berakhir, biarkan aku mengajukan satu pertanyaan yang hanya bisa kamu jawab sendiri. Apa cahaya terakhir yang pernah muncul dalam mimpimu? Dan apa yang sebenarnya ingin ia katakan padamu? Jika perjalanan ini menggugahmu, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan pengalamanmu tentang cahaya dalam mimpi, dan dukung channel ini agar kita terus bisa membuka pintu-pintu pengetahuan tersembunyi yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, dan biarkan cahaya itu tetap menyala. Catatan kuno.